Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ummahat sekalian, para akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala taufik yang Allah berikan kepada kita, yang semata-mata karena nikmat dari Allah, karena pertolongan dan taufik dari Allah, kita semua bisa menyelesaikan banyak amalan-amalan soleh. Kita bisa sholat dengan waktu, kita bisa baca Quran, kita bisa berzikir, kita bisa bersedekah, kita bisa sholat sunnah, termasuk kita bisa hadir di majelis ilmu, kita bisa datang ke majelis ta'lim, kita bisa kumpul dengan teman-teman yang soleh-solehah. Ini semata-mata karena pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Okay? Kita bisa kumpul di sini bukan karena kita alim, bukan karena kita hebat, bukan karena kita soleh, bukan karena kita pintar, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Oleh karena itu banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, banyak-banyak kita memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan juga para sahabat beliau dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan beliau sampai yaumul qiyamah kelak, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, para umat sekalian, para akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang fikih hutang piutang. Karena saya melihat yang hadir di sini rata-rata wajah-wajah punya utang. Benar, Bu? Enggak juga ya? Alhamdulillah. Yang tidak punya utang disyukuri, Bu. Kata Allah, "Man syakartum," ya, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, akan aku tambah nikmat kalian, ya. Yang enggak punya utang bersyukur, nanti ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang punya utang, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk segera melunasinya, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan bahas fikih hutang piutang, dan ini insya Allah akan ada beberapa seri, ya. Nanti ada fikih hutang piutang, fikih riba, fikih atau solusi gimana kalau terlilit hutang. Ini seri yang pertama, ya. Nah, masalah hutang piutang, kenapa kok ada dalam pelajaran agama? Kenapa kok hutang piutang kok dibahas dalam Islam? Bukankah hutang piutang itu masalah muamalah, masalah interaksi antara manusia? Selama ini banyak orang ketika utang piutang pakai aturan sendiri, ya, pakai aturan bank, pakai aturan yang lainnya, tidak pakai aturan Islam. Kenapa kok masalah utang piutang ada fikihnya, ada aturannya dalam Islam? Maka saya mau tanya, ibu sekalian, bumi ini yang kita tinggali punya siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Yang ciptakan kita, yang ciptakan dunia ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjalani hidup ini pakai aturan siapa? Aturannya Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi orang yang enggak tahu diri, kurang ajar. Kalau jenengan diciptakan oleh Allah, diberikan nyawa oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, tapi enggak mau ikut aturannya Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga kalau kita hidup di buminya Allah, kita diciptakan oleh Allah, kita diberikan nikmat oleh Allah, tapi kok nggak mau ikut aturan Allah, itu namanya kurang ajar.
Maka dalam urusan utang piutang kita pun ikut aturannya Allah Subhanahu wa taala, bukan aturan yang lain. Dan aturan-aturan yang lain itu harus manut, harus tunduk kepada aturan Allah. Silakan manusia boleh bikin aturan. Ya, homestay boleh bikin aturan, majelis taklim boleh bikin aturan, sekolah, kantor, perusahaan boleh bikin aturan, tapi semua aturan tersebut harus tunduk, harus manut kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Thaha ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang berpaling dari aturan-aturanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan matanya buta. Ini hukuman bagi orang yang enggak mau ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Sempit di sini artinya dia penuh dengan dosa, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan maksiat. Dan nanti di akhirat akan Allah bangkitkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Ini baru ketika dibangkitkan, apalagi nanti ketika dihukum, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu bahas fikih hutang piutang agar urusan utang piutang kita sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masalah utang piutang ada masalah hutang dan masalah piutang. Ini masalah berbeda. Hutang itu orang yang minjam, piutang orang yang meminjamkan. Dua-duanya ada pembahasannya. Nah, sebelum kita membahas, kita ingin tahu dulu apa definisi hutang. Dalam ilmu fikih, hutang disebut dengan al-qardu. Al-qardu. Kalau tulisan Arabnya alif lam, kemudian qaf, kemudian ra, kemudian dad. Al-qardu. Al-qardu artinya adalah daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Hutang atau al-qardu adalah menyerahkan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan, kemudian nanti dikembalikan penggantinya. Menyerahkan harta untuk dimanfaatkan oleh orang lain, nanti yang dikembalikan, yang diganti adalah penggantinya. Makanya al-qardu beda dengan al-ariyah. Al-qardu beda dengan al-ariyah. Al-ariyah itu minjam. Minjam pulpen, minjam menghapus, ya, minjam motor, itu al-ariyah. Problematikanya dalam bahasa Indonesia, hutang kadang-kadang juga disebut dengan minjam. Al-ariyah juga kadang disebut minjam, sama-sama minjam. Maka orang jadi bingung, padahal ini dua hal yang berbeda. Kalau utang itu jenengan uangnya 100.000 dipinjam oleh temannya, dibuat untuk jajan, kemudian nanti besoknya dikembalikan 100.000. Itu namanya al-qardu, hutang. Kalau minjam, jenengan datang kajian nggak bawa pulpen, boleh nggak saya pinjam pulpennya? Oh boleh, ini pinjam, dipakai untuk nulis, setelah kajian selesai dikembalikan. Itu namanya al-ariyah, minjam. Bedanya adalah kalau ngutang, nanti yang dikembalikan itu barangnya beda. Nah, tadi hutang itu harta yang diserahkan kepada orang lain untuk dimanfaatkan, dikembalikan penggantinya. Contoh, ada orang minjam kepada saya uang 100.000, maka saya berikan uang 100.000 satu lembar dengan nomor seri. Uang itu kan ada nomor serinya, gitu. Misalnya ABC 3000. ABC 3000 ini contoh saja. Nomor serinya ABC 3000. Ini uang
itu nomor seri dari uang 100.000 punya saya pinjamkan. Kemudian uang yang saya pinjamkan ini diambil oleh teman saya yang utang pada saya, dipakai untuk jajan. Ya. Besoknya dia kembalikan uang tersebut dengan menyerahkan uang 100.000 satu lembar. Uang serinya beda atau sama? Pasti beda. Pasti beda. Uang yang ABC 1.000 udah nggak tahu kemana. Ya, dia kembalikan dengan uang 100.000 yang lain dengan nomor seri berbeda. Nah, ini contoh hutang. Hutang itu minjam atau dikembalikan penggantinya, tidak sama barangnya. Adapun ariyah, ariyah itu pinjam meminjam. Ada teman saya meminjam motor saya misalnya. Motor saya Vario 125. Okay. Kemudian dia pinjamnya pagi, dipakai untuk jalan-jalan sama dia. Kemudian sore harinya dia kembalikan motornya. Dia kembalikan motor saya tersebut. Motornya yang dikembalikan sama atau beda? Sama. Ya, kalau diganti motornya saya marah. Ya, masa pinjamnya Vario 125 dikembalikan Supra X? Saya nggak terima dong. Supra X batok geter, Supra bapak. Nah kalau ariyah minjam itu dikembalikannya sama. Jadi tolong jangan campur baurkan pembahasan tentang al-qardu, hutang, dengan pembahasan ariyah. Contoh adanya kerancuan pembahasan dalam masalah ini. Kalau al-qardu nanti ada pembahasan masalah riba ya. Al-qardu nggak boleh ada tambahan. Ada orang minjam 100.000 sama saya, maka saya nggak boleh bilang nanti kembalikan 125.000. Nggak boleh. 100.000 100.000. Ini al-qardu, utang piutang. Tapi kalau al-ariyah boleh. Ada orang minjem motor saya bilang nanti kembalikan isi bensin full. Oke, siap. Nah, teman saya. Kemudian dipinjam, diisi full. Dikembalikan kepada saya dalam keadaan bensinnya full. Boleh nggak? Boleh. Apa bedanya? Karena itu ariyah, bukan qardu, bukan utang piutang. Pinjam. Tadi bedanya al-qardu itu dikembalikannya barangnya beda. Kalau al-ariyah barangnya sama. Sedangkan kaidahnya mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap qardun, hutang piutang, yang ada tambahan maka riba. Qardun bukan ariyah. Bukan ariyah. Jadi bisa dibedakan ya antara al-qardu dengan ariyah. Ya. Al-qardu hutang piutang, kalau ariyah pinjam meminjam. Nah, sekarang kita bahas utang piutang dulu. Pinjam meminjam kayaknya masih jauh kita bahas ya. Mudah-mudahan kalau ada waktu kita akan tambahkan. Jadi utang adalah menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan oleh dia, kemudian dikembalikan penggantinya. Apa hukum berhutang? Apa hukum ngutang, meminjam uang orang lain? Berhutang hukumnya boleh dalam Islam, dan tidak ada khilaf di antara ulama tentang masalah ini, tentang bolehnya ngutang. Di antara dalilnya surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berhutang dengan tempo tertentu, maka tulislah. Kalau kalian berhutang dengan tempo tertentu, maka tulislah. Di sini Allah bahas hutang. Andaikan berhutang itu haram, tentu Allah nggak akan berfirman demikian. Ketika Allah katakan, kalau kalian berhutang dengan tempo tertentu, tulislah. Berarti hutang boleh. Allah tidak ingkari hutang piutang. Al-Baqarah 282. Dan ayat ini Al-Baqarah 282
Ini adalah ayat paling panjang dalam Al-Quran. Bisa jenengan ukur sendiri nanti ya di rumah ya, berapa meter panjangnya. Panjang itu hampir satu muka lebih dikit ya, satu lembar lebih sedikit. Ayat paling panjang di Al-Quran. Ternyata ayat paling panjang di Al-Quran bicara tentang hutang piutang. Bayangkan, ini menunjukkan betapa seriusnya masalah hutang piutang dalam Islam. Sampai Allah buat satu ayat paling panjang dalam Al-Quran untuk bahas aturan hutang piutang. Kemudian dalam hadis dari Abu Rafi radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakran. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam seekor unta yang muda dari seseorang. Nabi pernah minjam, Nabi pernah ngutang. Fatathu ibilun min ibilis sadaqati. Kemudian suatu hari Nabi mendapatkan hadiah berupa seekor onta. Nabi pernah minjam onta muda, kemudian Nabi dapat hadiah dari orang lain ya, onta yang sudah dewasa. Faqala utuhu, faqalu la najidu lahu illa rubaiyan khiyaran. Maka ketika jatuh temponya, ketika jatuh tempo Nabi untuk bayar utang, maka kata Nabi kepada para sahabat, tolong si laki-laki ini yang dulu saya pernah minjem harta berupa onta muda sama dia, tolong ambilkan onta untuk bayar utang saya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tidak dapati ada onta yang semisal dengan yang dulu pernah jenengan pinjam, tapi adanya onta yang lebih bagus. Faqala utuhu, kata Nabi, enggak apa-apa, kasih saja yang lebih bagus. Fa inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'a. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bagus dalam membayar hutang. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Pertama dalam hadis ini menunjukkan bolehnya utang piutang, karena Nabi pernah hutang. Yang Nabi pinjam itu unta. Nah, Nabi pinjam unta dijual maksudnya gitu ya, bukan hanya ditunggangi. Nabi pinjam unta dijual, kemudian Nabi kembalikan unta lagi. Nabi pernah ngutang. Dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya membayar atau melunasi hutang dengan nilai yang lebih banyak, dengan syarat tidak ada kesepakatan sebelumnya. Satu ya. Yang kedua, syarat yang kedua itu dilakukan ketika pelunasan. Boleh bayar utang lebih. Ada orang ngutang sama saya 100.000 rupiah. Temponya 1 hari, besok dikembalikan. Besoknya dia bayar kepada saya 150.000. Saya nggak minta. Saya mintanya 100.000 aja. 100 ya dibayar 100. Tapi ternyata ketika melunasi dia ngasih saya 150.000 rupiah. Boleh nggak saya terima? Boleh. Ini namanya qardul hasan, membayar hutang dengan baik. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Artinya dia kasih lebih. Tapi nggak boleh ada kesepakatan sebelumnya, dan itu terjadi ketika pelunasan. Kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya, misalnya diminta gitu ya, saya pinjamkan kepada kamu 100, tapi nanti kembali 150. Nah, itu nggak boleh, itu riba. Atau tambahan tersebut dilakukan sebelum lunas. Ya, jadi 100.000 dicicil 2 kali. Pertama, pembayaran pertama 50.000 plus 5.000 misalnya. Maka 5.000 ini tambahan. Tapi itu dilakukan ketika belum lunas, maka itu nggak boleh. Ala kulli hal, kita bahas lebih lanjut masalah itu. Ala kulli hal, hadis ini menunjukkan bolehnya utang piutang. Jadi tentang bolehnya utang, tentang bolehnya ngutang, dalilnya tadi surah Al-Baqarah 282 dan hadis Abu Rafi, hadis Bukhari Muslim yang sahih. Ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari hadis menunjukkan bolehnya ngutang. Maka jangan sampai di antara kita ada yang mengatakan berhutang haram, karena sama saja mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nggak boleh. Kalau mengatakan berhutang haram, nggak boleh. Saya mendapatkan ada konten
di Instagram. Jadi ibu harus hati-hati ya. Kalau scroll di media sosial, di Instagram, di TikTok, di Facebook, yang bicara masalah agama harus hati-hati, harus selektif. Kalau yang bicara itu ahli ilmu, ustadz, ulama, kiai, oke, silakan terima. Tapi kalau nggak jelas ini siapa ini, cuman konten kreator bicara masalah agama, jangan langsung percaya, jangan langsung diiyakan, jangan langsung di-share. Saya dapat konten, mungkin niat dia baik, ya, konten kreator, mas-mas, mungkin niatnya baik, ingin ngajak kepada kebaikan, ya. Tapi apa yang dia sampaikan salah. Dia mengatakan arisan hukumnya haram. Arisan hukumnya haram. Ini nggak benar. Arisan itu hakikatnya apa sih? Hakikatnya ngutang atau nabung, ya kan? Ngutang dan nabung dua-duanya. Kalau dapat pertama berarti ngutang. Kalau dapat terakhir berarti nabung. Kalau dapatnya tengah-tengah, setengah hutang, setengah nabung. Sekarang nabung boleh nggak? Boleh, jelas. Utang boleh nggak? Boleh. Nah terus di mana sisi keharaman dari arisan? Arisan boleh, nggak masalah. Ada nggak arisannya Samila? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya andaikan diadakan, boleh. Ya, walaupun nanti ada poin-poin yang perlu diperhatikan. Ya. Misalnya poinnya. Wah nanti perlu satu sesi khusus bu masalah arisan ya. Mas, namanya arisan. Nanti ada fikih arisan nanti insya Allah ya. Ya, ini nggak boleh mengatakan hutang itu haram, nggak boleh mengatakan arisan itu haram, karena arisan itu hutang. Siapa yang mengatakan hutang itu haram, utang itu haram, berarti dia telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tadi bayangkan satu ayat yang paling terpanjang dalam Al-Quran bahas tentang utang, berarti Allah bolehkan. Sekarang kembalikan, ya. Nah, jadi itu hukum ngutang. Nah, sekarang apa hukumnya memberi utangan, meminjamkan hutang, ya, memberikan piutang? Hukumnya sunnah. Yang ngutang boleh, ya. Kalau ngutang nggak sunnah. Kalau ngutang nggak sunnah, nggak dianjurkan. Sekedar boleh saja. Tapi yang memberikan utangan hukumnya sunnah, dapat pahala. Kenapa? Karena yang memberikan utangan tentunya telah membantu orang lain. Karena umumnya orang utang itu karena ada kebutuhan, karena ada kesulitan. Jangan sampai jenengan ngutang karena nggak butuh. Dalam kondisi nggak butuh, ngutang ini nggak. Jangan sampai seperti itu. Kita bahas ya. Harusnya ngutang itu ketika sangat-sangat butuh, ketika kepepet baru ngutang. Nah, ketika orang kepepet butuh utangan, kemudian dikasih utangan, sama saja ini membantu orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pemusuhan. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 280, Allah Ta'ala katakan, "Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah." Kalau ada orang utang sama kamu, kemudian dia sulit untuk membayar, maka fanadhiratun, kasih dia tempo ila maisarah, sampai dia mudah untuk bayar. Sampai Allah motivasi orang yang memberikan utangan untuk memberikan tempo. Dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini." Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada seorang muslim lainnya sebanyak 2 kali. Illa kana qasadaqatiha marratan, kecuali itu dianggap sebagai sedekah 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Memberikan utangan 2 kali kepada orang lain dianggap seperti pahala sedekah 1 kali. Dalam hadis yang lain, Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, "Li'an uqrida marrataini ahabbu ilayya min atasaddaqa marratan." Aku memberikan
utangan kepada orang lain 2 kali itu lebih aku sukai daripada bersedekah 1 kali. Maka ini menunjukkan ada keutamaan memberikan utangan. Orang-orang yang punya kelebihan harta, orang-orang yang uangnya banyak, ya, kalau ada orang lain yang minta bantuan untuk dipinjamkan uang, hendaknya memberikan. Dan pahalanya sama seperti sedekah. Walaupun itu bukan sedekah, ya, nanti utang kan akan dikembalikan, uangnya akan kembali lagi, tapi dapat pahala sedekah, bayangkan. Namun ini hukumnya sunnah tidak wajib, ya. Memberikan utangan itu nggak wajib. Kalau jenengan mau, alhamdulillah, jenengan dapat pahala. Nggak mau, nggak apa-apa, nggak harus. Siapa yang mengharuskan? Nggak ada, ya. Jadi sering pertanyaan masuk kepada saya, Ustadz, saudara saya sering banget minjem uang, Ustaz. Gimana ya, Ustaz? Ya, kan minjemkan uang nggak wajib. Kalau jenengan mau ya silakan pinjamkan. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kalau mau nggak apa-apa, nggak usah pinjamkan. Apalagi orang-orang yang punya track record yang kurang baik. Ya, orang-orang yang punya track record kurang baik dalam membayar utang, maka dianjurkan untuk tidak meminjamkan dia. Dianjurkan untuk tidak minjamkan. Pada asalnya meminjam itu baik, dapat pahala. Tapi kepada orang-orang yang punya track record yang kurang bagus, bayar utangnya susah, suka mangkir, kalau ditagih malah diblokir, malah lebih galak yang minjam. Maka orang-orang seperti ini harus diwaspadai. Ya, boleh dianjurkan jenengan untuk tidak minjamkan daripada jenengan malah makan hati. Dianjurkan. Jadi kita seorang muslim dianjurkan untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara yang akan menimbulkan konflik ke depannya. Daripada nanti ke depannya berkonflik sama dia, mendingan kita nggak usah pinjamkan. Ya, daripada nanti kita pinjamkan kok dia malah mangkir, malah lebih galak, ya malah susah, kita diblokir macam-macam, sudah mendingan nggak usah pinjamkan. Kita nggak ada masalah dengan dia. Tapi kalau dengan uangnya turah-turah, ya silakan, ya. Uangnya turah-turah gitu, ya saya nggak peduli uang saya habis, uang saya dibawa lari, ya silakan pinjamkan gitu, ya. Nah, jadi sekali lagi minjamkan uang hukumnya sunnah. Nah, namun yang perlu diketahui bahwasanya akad utang piutang dalam Islam adalah akad tabarruk. Tabarruk itu akad nolong, tolong menolong, akad sukarela, bukan akad komersil, bukan cari untung. Namanya akad sukarela pasti ada pengorbanan. Namanya akad nolong pasti ada pengorbanan. Jenengan misalnya nolong tetangga pindahan gitu ya, maka jenengan akan keluar energi, keluar keringat, capek, keluar waktu juga. Jenengan misalnya nolong orang miskin yang kesusahan, maka jenengan akan keluar uang, akan berkorban uang. Semua akad tolong menolong, semua akad sukarela itu ada pengorbanan. Maka demikian juga akad utang piutang. Utang piutang itu akad tabarruk, sukarela, tolong menolong. Maka pasti nanti ada yang dikorbankan. Contohnya, kalau ada orang minjamkan uang 10.000 rupiah di tahun 1990. Ada yang hidup di ya, jadi ingat masa lalu ya. Maka uang 10.000 di tahun 90 itu besar nilainya. Ya kira-kira mungkin berapa ya? Mungkin sekitar 10 juta lah ya, sekarang. Besar nilainya. Dan utang itu 10.000 rupiah belum dibayar sampai hari ini 2024. Maka di hari ini dia harus bayar berapa? Jawabannya tetap harus bayar 10.000 rupiah. Padahal 10.000 rupiah di zaman ini kecil nilainya, karena terjadi inflasi. Beli bakso aja nggak cukup, Bu, ya.
Kalau 10.000 di tahun 90 bisa beli bakso berapa ribu mangkok gitu ya. Maka di sana ada kerugian, memang ada pengorbanan, namanya akad tabarruk ya seperti itu. Ya. Sekarang gitu bukan deh. Bukan dengan nilai uang sekarang, bukan. Contoh, jenengan meminjamkan uang 10 juta rupiah di tahun 2024 di bulan Januari. Ya, di bulan Januari. Kemudian dibayar oleh yang utang tadi di bulan Desember. 10 juta juga, dipinjam 10 juta, dikembalikan 10 juta, nggak ada masalah. Tapi bukankah uang 10 juta itu dalam waktu 1 tahun kalau diinvestasikan kan sudah beranak pinak. Kalau dibikin lapak dimsum ya, lapak teh jumbo, kan sudah beranak pinak tuh, mungkin 10 juta sudah jadi 20 juta gitu. Tapi ini jenengan pinjamkan 10 juta hanya kembali 10 juta juga, nggak nambah, nggak kurang. Tapi kehilangan value. Maka ya memang seperti itu, namanya tolong menolong, ada pengorbanan. Oke. Maka demikian juga kadang-kadang namanya jenengan meminjamkan uang kepada orang lain, kadang-kadang tidak kembali. Nah, Itu gimana tuh, Ustaz? Banyak tuh yang kayak gitu. kadang-kadang tidak kembali. Mungkin orangnya susah tadi. Memang orangnya naudzubillah gitu ya. Ketika minjamnya senyum-senyum, ketika ditagih merengut gitu ya, lebih galak. Atau tadi kabur, nggak ada salam, nggak ada kalam, nggak pernah datang kajian lagi gitu, malah kita diblokir. Atau dia kabur ke daerah lain. Nah, atau orang yang meninggal. Orang meninggal, hutang tidak diwariskan, tidak diwariskan. Maka ada kemungkinan uang yang kita pinjamkan tidak kembali. Nah, oleh karena itu, ini saran dari saya. Ketika jenengan datang orang untuk minjam uang kepada jenengan, ketika jenengan ingin dipinjam uangnya, maka jenengan harus siap mental. Harus siap mental. Uangnya gitu ya. Iya. Harus siap mental menghadapi kemungkinan bisa jadi uangnya nggak kembali. Kalau jenengan orang yang mentalnya kuat, sudah siap mental, silakan pinjamkan. Tapi kalau jenengan nggak kuat mental, ini uang cuman segitu-gitunya, nggak ada lagi. Kalau hilang ya jenengan bisa stres. Ya sudah, jangan pinjamkan, jangan pinjamkan. Ya, tadi akad tabarruk, akad utang piutang adalah akad tabarruk, akad tolong menolong. Maka dalam menolong itu ada pengorbanan, bisa jadi ada kerugian, maka harus siap mental. Kalau jenengan tidak siap mental, sudah jangan pinjamkan. Kalau kita dibilang pelit, Nah, kalau dibilang pelit berarti dia mencela. Ya, kalau kita dicela ya sudah, biarin, kita sabar saja, dapat transferan pahala. Ya, dan itu tidak pelit. Pelit itu adalah ketika seseorang dituntut untuk mengeluarkan sesuatu harta yang memang seharusnya dikeluarkan, tapi dia tidak keluarkan, itu namanya pelit. Kalau ini dia tidak harus keluarkan, berarti bukan pelit. Jadi kalau dibilang pelit berarti ini menyematkan label yang tidak tepat. Ya, menyematkan label pelit kepada orang yang tidak pelit, berarti ini mencela namanya. Mencela dosa. Orang yang mencela, orang yang ngatain pelit dosa, kita nggak dosa. Orang yang mencela, orang yang ngatain pelit tadi, maka nanti pahalanya ditransfer kepada yang dicela. Sabar ya. Nah, jadi itu hukum memberikan utangan. Memberikan utangan itu hukumnya sunnah, tapi tadi harus siap mental. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya tentang hukum berhutang. Tadi boleh ya, berhutang itu boleh, karena Rasul juga berhutang. Nabi pernah berhutang, bahkan tidak hanya sekali dua kali, Nabi sering berhutang ya. Tapi utang yang Nabi lakukan itu karena ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan. Oleh karena itu, jangan berhutang kecuali ada kebutuhan, kecuali mendesak, kecuali penting sekali. Jangan berhutang sekadar untuk gaya hidup. Jangan berhutang sekadar untuk senang-senang. Jangan berhutang sekadar untuk jalan-jalan, jangan.
Tapi berutang gimana Bu? Utang untuk modal usaha boleh. Utang untuk modal usaha juga jangan. Kalau bisa pakai modal sendiri, ya, karena tidak mendesak. Kenapa? Kenapa hendaknya jangan berutang kecuali mendesak? Karena ternyata banyak sekali ancaman bagi orang-orang yang bermudah-mudahan berutang. Ada ancamannya. Pertama, dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Jangan kalian menakut-nakuti diri kalian sendiri. Jangan nakut-nakuti diri kalian sendiri setelah kalian dalam kondisi aman. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, maksudnya gimana? Kok orang bisa nakut-nakuti diri sendiri? Apa diri sendiri dikagetin gitu? Ya, enggak mungkin. Maka para sahabat bingung, ini maksudnya gimana menakut-nakuti diri sendiri? Kata Nabi, qala ad-dain, dengan cara berhutang. Orang nggak punya utang, maka dia plong rasanya, nyaman, enak tidurnya nyenyak gitu ya. Bangun pagi hari tersenyum. Tapi orang yang punya utang selalu dalam kondisi banyak pikiran. Gimana saya nyaur utang ini, dari mana uangnya? Jangan-jangan yang utang ini datang hari ini, saya ditagih, jangan-jangan debt collector, takut. Maka kata Nabi, orang yang utang itu dia meneror dirinya sendiri, dia menakut-nakuti diri sendiri. Ini hadis riwayat Imam Ahmad atau Tabarani dengan sanad yang sahih. Yang kedua, dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi dainun, falaysa thamma dinar wala dirhamun, walakinnaha al-hasanat was-sayyi'at." Siapa yang mati dalam keadaan masih punya utang, maka nanti di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham untuk lunasinya. Ya, uang kita sebanyak apapun di akhirat nggak laku, Bu. Namun yang digunakan untuk melunasinya adalah al-hasanat was-sayyi'at, pahala dan dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Artinya apa? Orang yang punya utang belum sempat dibayar, maka nanti pahala dia diambil, ditransfer kepada yang ngutangi dia. Atau dosa-dosa orang yang ngutangi dia ditimpakan kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini bahaya, ya. Ini bahaya. Orang punya utang kemudian belum sempat lunasi ketika meninggal. Ini bahaya. Maka kita berusaha, gitu. Kalau punya utang segera lunasi. Kalau temponya 10 kali, coba lunasi 5 kali. Kalau temponya 5 kali, coba lunasi 2 kali. Jangan merasa nyaman dengan hutang, jangan. Kalau bisa cepat, maka secepat mungkin kita lunasi. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan, kita nggak tahu ajal. Jangan sampai ketika kita meninggal, maka kita masih punya utang, jangan sampai. Ya, bahkan Nabi SAW tidak mau menyolatkan jenazah yang masih punya utang. Ketika jenazah seorang sahabat lewat, ditaruh depan Nabi, maka Nabi tanya, apakah orang ini punya hutang? Kata Nabi, iya Rasulullah, dia masih punya hutang sama si fulan. Maka kalau gitu saya nggak mau sholatkan. Kalian sholatkan tapi saya nggak mau. Ya, sampai Nabi nggak mau sholatkan jenazah yang punya utang. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Ruh atau jiwa seorang mukmin di alam kubur itu terkatung-katung, nggak jelas nasibnya, gara-gara hutangnya yang belum dilunasi. Dan dia selalu demikian keadaannya, terkatung-katung di alam kubur sampai hutangnya dilunasi. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Jiwanya terkatung-katung. Dijelaskan oleh Ali Al-Qari rahimahullah, seorang ulama mazhab Hanafi. Maksudnya apa terkatung-katung? Maksudnya dia tidak dapat nikmat kubur dan juga tidak dapat azab kubur. Nggak jelas.
Kemudian sebagian ulama mengatakan dia tertunda semua kenikmatan kuburnya. Dia tertunda kenikmatan kuburnya dalam kondisi yang enggak jelas. Maka tentu ini kita tidak inginkan seperti itu. Kita ingin mendapatkan nikmat kubur. Orang yang punya utang, dia terkatung-katung, enggak jelas nasibnya di alam kubur. Tapi bukan berarti gentayangan ya. Enggak penasaran, enggak gentayangan, enggak. Orang punya utang gentayangan, enggak. Ya. Ini diantara bahaya orang punya utang. Makanya jangan bermudah-mudahan ngutang kecuali terdesak dan juga mampu untuk melunasinya. Kemudian dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain." Orang yang mati syahid semua dosanya diampuni kecuali dosa karena hutang. Hadis sahih riwayat Muslim. Orang yang mati syahid dalam jihad fisabilillah tentunya ini orang yang mulia. Ya, karena dia berjihad, dia mau mengorbankan nyawanya. Kata Nabi, semua dosanya diampuni kecuali satu, kecuali dosa ngutang. Tapi ini maksudnya kata para ulama, maksudnya adalah orang yang dia punya utang tapi tidak bersemangat untuk melunasinya. Gak punya kemauan keras untuk melunasi. Dia nunda-nunda. Apalagi sudah ditagih tapi dia tunda lagi. Padahal uangnya ada. Nah, inilah yang dosa. Inilah nanti yang kalau dia matinya mati syahid tetap tidak diampuni. Ini menunjukkan bahwasanya dosa mangkir hutang lebih besar dosanya daripada pahala mati syahid. Bayangkan. Dosanya besar. Jadi ini bagi orang yang dia mangkir ya. Kata para ulama, adapun orang yang dia punya utang dan dia berusaha keras untuk melunasinya, dia tidak mangkir, dia punya usaha keras, dia berkemauan keras, bersemangat untuk melunasinya, dia selalu kabari orang yang utangnya dia minta maaf kalau belum bisa bayar, dia tidak lebih galak ya dari yang utangnya dia selalu kasih kabar, tidak kabur gitu ya. Maka yang seperti ini, andaikan dia mati dalam keadaan masih punya utang, diampuni dosanya. Ya. Jadi yang membedakan adalah punya semangat atau tidak. Kalau punya semangat untuk melunasi utang, walaupun belum lunas, maka Allah ampuni dosanya. Ya. Tapi kalau nggak punya semangat, bahkan dia mangkir, dia kabur, maka inilah yang menjadi dosa yang besar. Sampai-sampai pahala mati syahid nggak bisa menutupi dosa tersebut. Naudzubillah. Dalam hadis yang lain dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma rajulin tadayyana dainan." Orang mana saja yang berhutang wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu, dan ia tidak bersungguh-sungguh untuk melunasinya, maka laqiyallaha sariqan, maka dia akan bertemu dengan Allah statusnya sebagai pencuri, maling. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang sahih. Orang yang ngutang tapi nggak semangat untuk bayar, atau mangkir atau kabur, kan sama aja ngambil uang orang, sama aja nyuri. Maka nanti dia akan ketemu dengan Allah, dibangkitkan di hari kiamat sebagai pencuri statusnya. Naudzubillah. Kalau yang ngutangin udah ngikhlasin gimana, Ustaz? Ketika dia Kalau yang ngutangnya sudah mengikhlaskan, maka dia masih statusnya sebagai pencuri? tidak, ya. Kalau yang ngutangnya sudah mengikhlaskan berarti sudah lunas. Yang ngutang tidak lagi dianggap sebagai pencuri lagi. Tidak mendapatkan azab atau seperti Tidak, ya. Dan itu utama ya, kalau orang yang diutangi oleh orang lain, yang utama bagi dia adalah memberikan kelonggaran, pelunasan, ditunda. Yang lebih utama lagi adalah memutihkan utang. Nah, itu lebih utama lagi. Ya. pahalanya seperti apa, Ustaz? Pahalanya ya seperti pahala sedekah, dan lebih banyak daripada pahala sedekah sekadar ngutangi. Ya, sekadar ngutangi dapat pahala sedekah juga. Memberikan kelonggaran dapat pahala sedekah juga. Apalagi memutihkan.
maka dapat pahala sedekah yang lebih banyak lagi. Nah, ini beberapa ancaman bagi orang yang bermudah-mudahan berutang, ya. Oleh karena itu ngutang jangan bermudah-mudahan. Utang itu kalau darurat saja, kalau mendesak saja. Dan kalau qadarullah sudah telanjur ngutang, sekarang sudah telanjur ngutang, maka bersemangatlah untuk membayarnya. Ya, pasang tekad yang kuat untuk bayar. Kalau jenengan sudah pasang tekad yang kuat untuk bayar, tadi andaikan didahului oleh ajal, Allah akan ampuni. Dan andaikan masih bisa untuk bayar, maka Allah akan bantu untuk melunasi kalau tekadnya kuat. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha, addallahu anhu." Siapa yang berhutang kepada orang lain dan dia bersemangat untuk melunasinya, maka addallahu anhu, Allah akan bantu dia untuk melunasinya. Wa man akhadha yuridu itlafaha, atlafahullahu anhu. Adapun orang yang ngutang, dia meminjam harta orang lain dan tidak berniat untuk melunasinya, maka Allah akan hancurkan dia. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Perhatikan ya, siapa yang ngutang dan dia bersemangat untuk lunasi, addallahu anhu, Allah akan bantu dia untuk melunasinya. Ya. Yang penting ada semangat kuat gitu ya, ada semangat kuat. Setiap bulan nyicil. Ya, jangan sampai punya utang tapi jarang nyicil. Cicil sebisa mungkin, bahkan kalau bisa cicil dari cicilan yang seharusnya, lebih dari cicilan seharusnya. Kalau utang 10 juta misalnya dicicil 10 kali, satu cicilan 1 juta, bayar 2 juta, 5 kali selesai ya. Allah akan bantu dia untuk melunasinya kalau dia punya semangat yang kuat. Nah, tadi Bu Suruni tanya ya tentang keutamaan memutihkan utang. Ada hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man andara mu'siran aw wada'a lahu." Siapa yang memberikan kelonggaran pelunasan, menunda pembayaran utang, aw wada'a lahu, atau memutihkan hutang, maka adallahu Allahu yaumal qiyamati tahta dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Maka Allah akan berikan naungan kepada dia di hari kiamat di bawah naungan arsy-Nya, ketika di hari di mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya keutamaan yang didapatkan oleh orang yang bersedekah ya, termasuk orang yang memutihkan hutang. Akan diberikan naungan nanti di padang mahsyar. Yang mana di padang mahsyar itu matahari, kata Nabi SAW, jaraknya 1 jengkal di atas kepala kita. Bayangkan 1 jengkal, berarti panas sekali. Berarti kita butuh naungan, kita butuh iup-iupan. Di antara yang mendapatkannya adalah orang yang memutihkan hutang, dapat naungan nanti di padang mahsyar. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Nah, sekali lagi ini yang tadi saya sebutkan beberapa ancaman bagi orang yang bermudah-mudahan hutang. Maka hutang jangan bermudah-mudahan, tapi berhutanglah kalau membutuhkan, kalau mendesak, kalau darurat. Jangan ngutang sekedar untuk jalan-jalan, jangan sekedar untuk ganti mobil, jangan ngutang sekedar untuk beli baju baru ya, atau misalnya makan di restoran ya, atau ingin punya motor listrik gitu ya, atau ya pokoknya jangan kebutuhan tersier, jangan, bahkan kebutuhan yang sekunder pun jangan. Sebaiknya ngutang untuk kebutuhan primer, itu pun kalau nggak ada, kalau mendesak. Nah, di antara bahaya ngutang juga dalam Islam ya, dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, hutang itu tidak diwariskan. Kalau seseorang meninggal dan dia punya hutang, maka ahli waris tidak ada kewajiban untuk membayarkan utang dia.
Tidak ada sama sekali. Maka akibat dari hutang dia yang tanggung di akhirat. Dia tanggung di alam kubur. Rohnya terkatung-katung, ya, pahalanya ditransfer, nambah dosanya, dia yang tanggung sendiri. Ahli waris nggak kena apa-apa. Bayangkan kalau ahli waris disuruh nanggung utang orang tuanya, ini akan jadi ribet sekali. Kalau seperti itu ya, kalau seperti itu, kalau orang tua ngutang, yang nanggung utangnya anak, maka nanti orang tua akan enak sekali. Wah, saya tak nyicil iPhone 16 Pro Max. Saya tak nyicil mobil Pajero Sport yang terbaru. Oh, saya tak nyicil rumah gedong gitu ya di Merapi View gitu. Enak nanti kalau saya mati anak saya yang bayar. Enak banget. Enggak gitu konsepnya. Dalam Islam nggak ada seperti itu ya. Kalau seperti itu nanti akan ada orang tua yang bobrok, yang ngutang-ngutang di mana-mana, anaknya yang bayar, ya. Nggak benar. Jadi utang tidak diwariskan. Ahli waris atau anak tidak wajib bayarkan utang, nggak wajib. Tapi kalau mereka bayarkan, tentunya ini keutamaan, dianjurkan, termasuk bakti kepada orang tua. Ya. Bukannya nggak boleh, boleh, tapi nggak wajib, nggak dituntut gitu loh. Gak dituntut. Jadi kalau dalam Islam ada orang meninggal punya hutang, pengadilan gak boleh nuntut ahli warisnya untuk bayar. Itu maksudnya ya. Tapi kalau ahli warisnya dengan sukarela ingin bayarkan, ya bagus. Itu yang kita harapkan. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, kata Ibnu Qudamah, orang yang sudah meninggal maka hutangnya tidak wajib untuk dilunasi oleh anak-anaknya sebagaimana ketika dia masih hidup. Ketika orang tua masih hidup, dia punya hutang, maka yang wajib bayar ya dia sendiri. Anak-anaknya tidak kena tanggungan, anaknya nggak wajib. Tapi kalau anaknya mau bayarkan, silakan. Ya. Maka demikian juga ketika orang tua sudah meninggal, maka anak-anak tidak wajib bayarkan. Dalam hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang sahabat yang meninggal, kemudian didatangkan jenazahnya di depan Nabi SAW. Maka Nabi tanya, ini punya utang nggak? Kata para sahabat, iya Rasul, dia punya utang sebanyak 2 dinar. Maka kata Nabi SAW, saya nggak mau sholatkan, saya nggak mau nyolati. Tapi 2 dinar itu besar bu, ya. 1 dinar di zaman Nabi bisa beli 2 kambing. Oh. Sekitar 5 juta rupiah lah. 2 dinar 10 juta. Gede bu. Nah, kemudian kata Nabi, saya nggak mau sholatkan karena dia punya utang. Maka datang sahabat namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah mengatakan, ad-dinarani alayya. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, hutang mayit ini 2 dinar saya yang tanggung, saya yang lunasi. Maka ketika itu Rasulullah SAW baru mau nyolatkan. Jadi mayit ini hutangnya ditanggung, dilunasi oleh Abu Qatadah. Yang mana Abu Qatadah? Bukan anaknya, bukan adiknya, bukan kakaknya, bukan saudaranya, teman aja gitu ya, teman aja, orang yang kenal aja. Ini hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Ini menunjukkan bahwasanya kalau orang itu meninggal, utang tidak diwariskan. Kalau utang diwariskan, harusnya Nabi tanya, ini punya utang nggak? Punya Rasulullah. Mana anaknya, mana? Nabi tidak tanya seperti itu. Mana istrinya, mana bapaknya, mana kerabatnya? Enggak. Nabi enggak tanya seperti itu. Bahkan ternyata yang melunasi adalah orang yang bukan keluarga, yaitu Abu Qatadah, teman. Ya. Jadi dalil bahwasanya utang tidak diwariskan. Ya. Dan melunasi utang orang lain ini sebuah keutamaan. Ya, jadi melunasi utang orang ini tidak harus keluarga, tidak harus anak juga, tapi boleh siapa saja. Sebagaimana Abu Qatadah, beliau melunasi hutang temannya. Dan pahalanya tadi seperti pahala sedekah dan juga mendapatkan naungan di hari akhirat di padang mahsyar. Bedanya utang dengan bagi hasil. Sama-sama masih uang. Sama-sama pinjam. Nah, ini perlu kita bahas nanti ya.
Apa bedanya ngutang dengan investasi? Mungkin nanti di akhir ya. Nah, kemudian di antara fikih dalam utang piutang, dan ini yang cukup penting adalah tidak boleh berhutang riba. Tidak boleh berhutang riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang, qardun tadi ya, bukan ariyah. Setiap utang piutang yang ada tambahannya maka itu riba. Jadi jenengan harus pahami kaidah ini. Setiap utang piutang yang ada tambahannya maka itu riba. Kalau jenengan paham kaidah ini, maka tidak akan ada timbul kesimpulan bahwasanya kita ini semuanya mengandung riba. Enggak. Ya, jadi jangan dianggap semua transaksi itu riba semua. Enggak. Karena riba itu hanya ada dalam utang piutang saja. Hanya dalam utang piutang saja. Karena ada orang yang menganggap, ya sudahlah Ustadz, semua transaksi di zaman sekarang kesemuanya akan riba. Kalau kita dilarang riba, berarti kita nggak boleh bertransaksi sama sekali. Berarti kalau gitu ya sudah, riba dibolehkan saja. Ini nggak benar. Nggak benar. Ya. Riba itu hanya ada dalam utang piutang. Kalau jangan jual beli, ya nggak ada riba. Gitu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddah bil-fiddah wal bur bil-bur wal sya'ir bil-sya'ir wa tamar bil-tamar wal milh bil-milh. Mithlan bimithlin yadan biyadin." Emas kalau ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, itu harus mithlan bimislin, harus sama. Ya, emas 1 gram, ya kembali 1 gram. Minjem emas 1 gram, kembali 1 gram. Minjem perak 10 gram, kembali 10 gram. Harus sama. Yadan biyadin, harus kontan di majelis akad. Faman zada aw istazada faqad arba. Siapa yang menambahkan atau minta ditambahkan, maka dia telah melakukan riba. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini hadis melarang adanya tambahan dalam utang piutang. Karena Nabi, faman zada aw istazada faqad arba. Siapa yang menambahkan atau minta ditambahkan, maka dia telah melakukan riba. Dipinjam 10 juta, kemudian diminta nanti melunasinya 10.500.000 ya. Maka ini tambahan. Dan ini tambahan yang riba, tidak diperbolehkan. Dan riba itu haram walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Walaupun misalnya pinjam 10 juta, bunganya 10.000. Pinjam 10 juta, bunganya 10.000. Berarti kan bunganya cuman 0,001%. Nggak boleh, walaupun sedikit nggak boleh. Nggak ada bedanya sedikit atau banyak. Kalau ada tambahan riba. Pinjam 10 juta ya harus 10 juta kembalinya. Dan juga sedikit banyak itu kan masalah relatif. Ya enggak? Kalau buat Bu Suruni mungkin 10.000 sedikit Bu ya. Tapi kalau sebagian orang yang dia gajinya kecil, yang dia harus mencari barang-barang rosok untuk hidup, 10.000 besar. Jadi Bu yang suka cari barang rosok, cari kerdus, 1 kilo itu dapat 5.000 Bu. Padahal kerdus 1 kilo itu harus sebanyak apa itu? Kerdus kan ringan ya. Jadi untuk bisa 1 kilo kan harus banyak sekali, cuma dapat 5.000. Nah, maka uang 10.000 buat mereka besar. Jadi tidak ada pembedaan sedikit atau banyak dalam riba, karena sedikit banyak itu relatif. Seperti misalnya bunga, misalnya 0,1%. Atau janganlah, bunga 1%. Bunga 1%. Mungkin bagi sebagian orang, kecil bunganya, kecil. Iya, kalau pinjamnya 100.000.
ya. Bunga 1% berarti Rp1.000. Lah kalau pinjamnya 1 miliar, bunga 1% berapa? 10 juta. Ya, besar. Jadi nggak ada pembedaan baik sedikit atau banyak, nggak boleh ada tambahan, termasuk riba. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, kita kan minjamkan uang, yang mana uang ini kalau andaikan saya tidak pinjamkan, andaikan saya investasikan, uangnya nambah, Ustadz. Ketika saya pinjamkan nggak dapat apa-apa, rugi dong. Ya memang namanya meminjamkan uang, namanya menghutangi, tadi akad tabarruk, akad sukarela, akad tolong menolong. Jangan berharap ada untung dan harus mau berkorban. Namanya juga nolong orang. Ya, ada value yang hilang. Harusnya kalau diinvestasikan dapat tambahan uang, uangnya beranak pinak. Ini cuman tetap aja 10 juta ya 10 juta. Tapi ingat, yang bertambah adalah pahalanya, yang bertambah keberkahannya. Jenengan pinjamkan uang 10 juta, 1 tahun balik tetap 10 juta, hanya melihat nilai saja. Dan memang kalau orang meminjamkan uang, ya dia harus mau berkorban. Kemudian para ulama mereka sepakat, para ulama kontemporer mereka sepakat bahwasanya bunga bank atau bunga leasing atau bunga dari lembaga finance itu semua adalah riba. Ini kesepakatan semua ulama kontemporer seluruh dunia. Sebagaimana ketetapan yang dihasilkan dalam Muktamar Majma' Fiqhil Islami. Jadi Majma' Fiqhil Islami ini lembaga penelitian fikih yang menggabungkan ulama-ulama seluruh dunia. Mereka sering mengadakan muktamar yang pindah-pindah, kadang di Saudi, kadang di Mesir, kadang di Jordan, ya, kadang di Uni Emirat Arab gitu ya. Namun belum pernah di Indonesia. Nah, dalam Muktamar Majma' Fiqhil Islami yang ketiga di kota Amman, Jordania, mereka menetapkan ketetapan di antaranya kullu ziyadatin 'alal khidmatil fi'liyati muharramatun. Setiap tambahan atau bunga untuk jasa utang piutang yang ada di bank, hukumnya muharramatun. Li'annaha minar riba al-muharram syar'an. Karena ia termasuk riba yang diharamkan dalam syariat. Ini keputusan Majma' Fiqhil Islami, persatuan ulama seluruh dunia. Demikian juga Majma' Al-Buhuth Al-Islami yang mengadakan muktamar di Mesir, di kota Kairo tahun 1385. Para ulama ya kumpul di Mesir mengadakan muktamar dan mereka bersepakat di antaranya al-faidah ala anwa'il qurud kulluha riban muharramun. Bunga bank dengan berbagai jenisnya semuanya adalah riba yang haram, semua. Kemudian yang kedua, katsirur riba wa qaliluhu haramun. Riba atau bunga yang banyak maupun yang sedikit semuanya haram. Kama yushiru ila dzalika al-fahmus shahih fi qouli ta'ala, sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta riba berlipat ganda. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Kata para ulama yang melakukan muktamar dan Majma' Al-Buhuth Al-Islami di Mesir, mereka mengatakan riba baik sedikit atau banyak hukumnya haram. Bunga baik sedikit atau banyak hukumnya haram. Oleh karena itu, para ummah sekalian, para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, usahakan jangan minjam di bank. Oke? Karena pasti ada bunga. Usahakan jangan minjam di lembaga finance, pasti ada bunga.
pinjamnya nanti ya. Usahakan jangan pinjam ke leasing, pasti ada bunga. Jangan percaya kalau ada bank yang mengatakan bunga 0%. Jangan percaya, nggak mungkin itu. Karena bank bukan lembaga sosial, ya. Pinjam 100 juta, kembali 100 juta. Mungkin nggak itu? Nggak mungkin. Nanti bank ngasih makan karyawan dari mana? Nggak mungkin. Kalau ada yang mengatakan, ayo Bapak Ibu, daftar kartu kredit ini bunganya 0%. Kan sering seperti itu ya. Sering tiba-tiba datang telepon, nomornya nggak dikenal. Ya, ketika kita angkat, oh ternyata sales kartu kredit. Sering gitu ya. Bunga 0%. Nggak mungkin. Masa bank minjamkan 10 juta kembali 10 juta? Nggak mungkin. Pasti ada tambahan. Dengan nama denda, dengan nama biaya admin, dengan nama ini itu banyak. Memang namanya bukan bunga, tapi disamarkan dengan nama-nama yang lain. Karena memang bank butuh penghasilan. Ya. Jadi nggak mungkin nggak ada bunga, pasti ada bunga dan itu riba. Apapun namanya, apakah bunga, apakah denda, ataukah apa. Jangan percaya, maka jangan ya. Nggak perlu minjem ke bank, nggak perlu minjem ke leasing, nggak perlu minjem ke finance atau yang semisalnya. Apalagi ke bank pelecit, aduh. Ya, apalagi ke pinjol, aduh. Pinjol bu, ini yang paling parah ya, pinjaman online ya. Karena hanya dengan modal handphone sama KTP jadi. Orang kalau minjem ke bank mungkin harus tahan malu, ya minjem ke bank. Tapi kalau pinjol itu kan bisa dari rumah, ya. Menurut dia nggak malu gitu. Cuman modal KTP sama handphone sambil begini cekrek, jadi ditransfer gitu ya. Allah musta'an. Ingat dosa riba. Dosa riba itu ngeri banget. Dan hadis yang sahih, karena Nabi SAW, dosa riba yang paling kecil itu sama seperti, mohon maaf, berzina dengan ibu sendiri. Nauzubillah. Kalau perempuan gimana? Berarti berzina dengan bapak sendiri. Nauzubillah. Itu dosa yang paling kecil dari riba. Jadi jangan dianggap remeh ya. Jangan minjem di pinjol, jangan. Ini untuk pelajaran kita semua. Ada bapak-bapak. Ini bapak-bapak sudah masuk dalam circle pengajian. Baru suka ngaji, suka ikut majelis taklim. Ya. Baru sekitar 2 bulan lalu dia melakukan bunuh diri. Nauzubillah. Di Jogja, ini di Jogja orangnya. Kenapa? Karena istrinya tanpa sepengetahuan suaminya melakukan peminjaman di pinjol. Istrinya suka minjem pinjol, tahu-tahu sudah banyak, membengkak. Padahal mereka kondisi keuangannya ya menengah ke bawah gitu ya, susah. Maka suaminya stres, akhirnya bunuh. Padahal bapak circle pengajian. Bayangkan ya. Jadi masalah pinjol ini masalah yang sudah sangat meresahkan sekali, masalah pinjol ini ya. Sampai bunuh diri, banyak terjadi bunuh diri, sampai terjadi perampokan ya, penipuan gara-gara untuk melunasi utang pinjol. Allah musta'an. Jangan pinjam di pinjol karena itu riba. Nah, pinjamnya di mana tadi kata Bu Suruni? Nah, pinjamnya ke Bu Suruni. Nggak ada bunga insya Allah ya. Nggak, ya bercanda. Dia pinjamnya ke tempat-tempat yang tidak mensyaratkan bunga. Ya. Contohnya teman. Jadi kalau saran saya pinjam ke teman, dan pinjam ke teman yang dia percaya sama jenengan dan jenengan kenal sama dia, gitu ya. Jenengan kenal sama dia dan dia percaya sama jenengan. Pinjam sama dia, tidak pakai bunga, gitu ya. Jenengan butuh bantuan dia, dia butuh pahala. Nah, gitu. Pinjam sama dia. Atau pinjam kepada karib kerabat, kepada saudara. Kalau saudara kan ya nggak mungkin kabur gitu loh. Nggak mungkin kabur dengan saudara, pasti akan kumpul, pasti akan tahu. Atau pinjam kepada lembaga-lembaga sosial. Ada, alhamdulillah di Jogja ini ada beberapa lembaga sosial. Salah satunya BMT ya. Lembaga sosial yang mau meminjamkan tanpa bunga, tapi dengan syarat yang ketat.
Syaratnya ketat ya, jadi harus disurvei dulu, kemudian ini benar-benar butuh, nggak mampu, baru nanti dikasih pinjaman tanpa bunga. Ada yayasan-yayasan ya, ada kenal Mas Sabtuari. Beliau punya program kebaikan namanya sedekah rombongan. Nah, itu suka meminjamkan uang bagi orang nggak mampu. Nah, juga suka melunasi utang-utang yang sulit untuk dibayar, orang nggak mampu bayar. Ini salah satunya ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu saja. Ada juga BMT UMY. BMT UMY juga dia punya program sosial, membantu orang yang susah untuk meminjamkan tanpa bunga. Tapi harus mau disurvei. Orang yang datang disurvei, bagaimana kondisi rumahnya, gimana penghasilannya. Kalau memang layak akan dipinjamkan. Ya. Jadi kalau ada orang minjem, akunya butuh kok nggak mau disurvei, ini pasti ada sesuatu. Ya. Kalau orang memang butuh dan memang nggak mampu, dia harus mau disurvei. Ini beberapa ya, ada lembaga sosial yang mau minjamkan. Dan ada solusi yang lain. Ya, saya punya materi kajian, judulnya solusi ketika terlilit hutang. Nanti kita perlu bahas sendiri ya. Nanti di seri yang kesekian kita bahas bagaimana solusi ketika terlilit hutang. Nah, jadi itu solusi kalau jenengan bertanya minjamnya kemana tadi ya, ke teman atau ke kerabat atau ke lembaga sosial. Nah, terakhir tadi ada pertanyaan dari Bu Suruni, apa bedanya utang dengan investasi? Ya. Jadi ada namanya akad mudharabah investasi. Kalau ada orang dia pintar bikin bakso. Usaha. Dia pintar usaha bakso. Dia tahu resepnya, dia tahu cara giling bakso yang empuk, macam-macam, tapi dia nggak punya modal. Kemudian saya punya modal nih. Saya punya modal misalnya 50 juta. Ini modal 50 juta, saya serahkan kepada orang tersebut untuk jalankan usaha bakso, jualan bakso. Nanti kalau untung, maka bagi dua. 50% untuk dia, 50% untuk saya. Gitu ya. Ini namanya mudharabah. Nah, namanya mudharabah dalam Islam boleh tentu ya. Tapi mudharabah itu konsepnya kalau untung dibagi dua, kalau rugi juga dibagi dua. Kalau rugi juga ditanggung bersama gitu. Contoh misalnya, tadi 50 juta modal saya, uang. Saya investkan ke tukang bakso ini. Kemudian usaha 1 bulan pertama untung 10 juta. Maka 10 juta harus masuk ke saya dulu, balik modal. Bulan kedua 10 juta, masuk saya lagi, balik modal. Sampai 5 bulan 10, maka sudah BEP. Ya, sudah BEP, sudah balik modal full. Karena kan modal saya 50 juta. Maka bulan ke-6 ketika untung lagi 10 juta, nah ini baru dibagi dua. 5 juta buat saya, 5 juta buat dia. Bulan ke-7 untung lagi 10 juta, bagi dua lagi. 5 juta buat saya, 5 juta buat dia. Bulan ke-8 untung 20 juta, 10 juta buat saya, 10 juta buat dia. Terusnya demikian. Ini kalau untung. Kalau qadarullah nggak untung, saya invest 50 juta. Ini usaha mudharabah bakso. Bulan pertama untung 10 juta. Maka masuk ke saya 10, balik modal. Bulan kedua untung 10 juta, masuk saya lagi, balik modal. Bulan ketiga untung 10 juta lagi, masuk ke saya lagi 30 juta. Bulan keempat rugi, bahkan tutup usahanya gitu ya, karena nggak ada pelanggan sama sekali 1 bulan misalnya, berhenti. Nah, maka ketika itu kan modal saya 50 ya, kemudian baru balik 30, belum balik semuanya. Usaha bulan keempat sudah rugi, maka saya nggak boleh nuntut ayo 20 juta sini, nggak boleh, karena itu rugi tanggung bersama. Dia nggak dapat untung sama sekali, nggak dapat uang sama sekali, saya juga rugi 20 juta. Dia rugi waktu, saya rugi uang.
Itu namanya mudharabah yang benar. Mudharabah yang benar. Untung dibagi dua, rugi juga ditanggung bersama. Nah, kalau mudharabah yang abal-abal, mudharabah yang nggak benar adalah ketika rugi tetap nagih. Mana? Pokoknya saya sudah tanam 50 juta, tetap minta kembali full. Kalau rugi, kalau untung minta lebih, ya ada bagi hasil. Kalau rugi tetap minta kembali full. Ini mudharabah abal-abal yang pada hakikatnya sebetulnya ini utang piutang, bukan mudharabah, bukan investasi. Namanya utang piutang, ngasih 50 ya minta 50 harus kembali. Itu kan utang kan namanya. Tapi dia udah dapat hasil ya dari perjalanan. Kalau dia menuntut ketika rugi kemudian harus kembali 50-50-nya, kalau rugi gitu ya, maka ini sebenarnya dia ngutangi, dia bukan invest. Dalam bisnis itu bisa nggak berubah akad begitu, jadi dari mudharabah terus jadi utang piutang gara-gara kerugian, jadi ada sepihak yang merasa dirugikan atau tidak mau terus jadi berubah akad? Bisa, ya. Berubah akad bisa, tapi akad itu berubah dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang nggak bisa langsung berubah begitu saja. Ya. Dan mudharabah itu pun ada temponya. Jadi ini akad mudharabah 1 tahun. Ya. Setelah 1 tahun selesai, ini mau gimana nih? Kita mau jalan sendiri-sendiri, ataukah ini mau saya utangi saja, ataukah mau lanjut investasi? Jadi ada temponya. Nanti diperbarui lagi seperti itu. Nah, jadi itu bedanya ya antara investasi dengan ngutangi. Kalau ngutangi dan dia nuntut ada bagi hasil setiap bulan, sebetulnya ini utang riba. Sudah ngutangi, pengen ada tambahan. Nggak boleh seperti itu. Yang boleh adalah dia ketika invest, ketika dia tanam dana, dia harus siap rugi. Kalau dia siap rugi, maka itu nanti menjadi mudharabah yang boleh, tidak riba. Cara membedakan awal investasinya gimana antara utang sama tadi mudharabah? Perjanjiannya, ya. Jadi di awal perjanjian harus bikin MOU, harus bikin surat perjanjian kerjasama bahwasanya ini akad mudharabah. Sehingga nanti kalau ada kerugian ditanggung bersama, bukan utang piutang, bukan sekedar meminjamkan uang gitu ya. Jadi perjanjian di awal harus jelas. Ya. Lebih bagus lagi depan notaris, walaupun itu tidak wajib ya. Dalam Islam akad itu sekedar dengan ucapan sebetulnya sudah sah. Tapi dianjurkan adanya hitam di atas putih, apalagi dengan adanya notaris lebih kuat lagi seperti itu. Ya, wallahu a'lam, ya ini yang nampaknya bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan saya melihat di sini banyak yang masih penasaran tentang mudharabah tadi ya, tentang solusi terlilit utang dan lain-lain. Nanti akan kita bahas pada seri-seri yang selanjutnya insyaallah. Demikian saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.